Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yulianto Santoso MPD dan Ibu Tia Ayuningrum MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan satu Nadiatul Rahma dengan NIM 22035024, Nurul Fauziah dengan NIM 22035132, dan Tania Nurul Hidayah dengan NIM 22035142. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Administrasi Keuangan Sekolah. Pada presentasi kali ini, pokok pembahasan yang kami pilih yaitu yang pertama, konsep dasar administrasi keuangan. Yang kedua, sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan sekolah. Yang keempat, proses administrasi keuangan. Dan yang kelima, peran guru dalam administrasi keuangan. Pada materi pertama, konsep dasar administrasi keuangan akan saya jelaskan sendiri. Administrasi keuangan sekolah adalah langkah pengolahan keuangan sekolah, mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan, karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah. Selain itu, Mulyono MA berpendapat bahwa administrasi keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah, sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan sekolah. Selanjutnya, sumber pembiayaan pada satuan pendidikan akan dijelaskan oleh Nurul Fauziah. Kepada Nurul Fauziah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau keluarga dari peserta didik. Adapun sumber dana, keuangan, dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan atau sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas 4 sumber, yaitu dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah, dan ini biasanya disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan dalam DIK biasanya dialokasikan berdasarkan jumlah dari peserta didiknya. Maka besarnya anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan oleh pemerintah di dalam DIK. Yang kedua, dana dari orang tua siswa. Dana ini dikenal dengan istilah sumberan komite. Dana ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan yang harus dibayarkan orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya dana komite sekolah terdiri dari dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah tersebut, dan insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya 1 kali selama 3 tahun, dan dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun. Next. Yang ketiga, dana dari masyarakat. Dana ini merupakan sumbangan sukarela yang mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Yang keempat, dana dari alumni. Dana ini biasanya untuk membantu meningkatkan mutu sekolah, misalnya seperti buku, alat, dan perlengkapan belajar. Next.
Selanjutnya, pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan adalah orang yang bertugas untuk mengelola keuangan sekolah. Orang tersebut kita kenal dengan bendahara. Bendahara di sini mempunyai tugas untuk memegang buku kas umum, pemegang buku kas pembantu anggaran, buku bank, buku pajak registrasi SPM, membuat laporan dan arsip laporan keuangan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Fauziah. Materi selanjutnya, proses administrasi keuangan, akan dijelaskan oleh Nadiatul Rahma. Kepada Nadiatul Rahma, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses administrasi keuangan. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau RPS RKAS. Nah, di RPS adalah gambaran tentang kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Rancangan pengembangan sekolah atau RPS merupakan salah satu wujud dari manajemen sekolah yang sangat penting yang harus dimiliki sekolah sebagai paduan dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah, baik dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk sekolah negeri atau yayasan atau untuk sekolah swasta. Yang kedua ada pelaksanaan atau penggunaan pencatatan dana. Dagari dan Depdikbud 1996 menyatakan bahwa dalam harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordinator, dan pembendaharawan. Nah, penggunaan uang mestinya sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pengaturan penggunaan dan pembukuan keuangan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan semuanya harus melalui proses dan prosedur yang berlaku. Next. Nah, yang ketiga yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di sekolah harus dilaporkan dengan menggunakan tata cara yang ditetapkan. Format laporan keuangan sekolah merupakan daftar semua jenis penerimaan dan pengeluaran uang atau yang disamakan dengan uang disampaikan kepada atasan. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada Dewan Guru dan staf sekolah. Dan yang terakhir itu pemeriksaan laporan. Pemeriksaan dan pelaporan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul kerugian baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya. Sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Next. Baiklah, selanjutnya itu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini. Meskipun menambah beban mereka juga, memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Nah, beberapa peran guru dalam administrasi keuangan itu meliputi yang pertama yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah kota. Yang ketiga, yang membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPH. Yang kedelapan, membagikan gaji atau rapel. Dan yang terakhir, yang kesembilan, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadiatul Rahma. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab.
Oke, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.